暁は集った。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Azadi. Dan saya Nurjaya Haikal Prasetya. Kami dari perwakilan kelompok Akatsuki yang beranggotakan 8 orang. Tugas mata kuliah Hukum Dagang, Prodi S1 Hukum, dengan dosen pengampu Dr. Rahmatullah Ayu Asdianti, SPD MH. Di sini kami akan mewawancarai salah satu perusahaan jasa ternama yang ada di Kota Samarinda. Kalian penasaran dengan kegiatan kami? Yuk, ikuti surat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 untuk menyelesaikan tugas dari salah satu program studi hukum dagang. Kalau tahu, perkenalkan nama. Nama saya Membahas, saya program di sini sebagai supervisor penjualan kurir logistik di kantor Samarinda. Kalau boleh tahu kemudian posisinya di sini Supervisor penjualan logistik. Kita izin bertanya ya Mas. Kalian tenang aja, bisa supervisor itu bergerak di bidang logistik, hanya logistik atau apa? Jadi sebenarnya pos itu dia ada dua geraknya. Pertama di jasa keuangan dan jasa logistik. Supervisor itu kan jabatan, sebagai jabatan supervisor. Dia jadi yang bertanggung jawab untuk penjualan. Nah, itu. Untuk kantor pos sendiri itu termasuk jasa logistik juga ya Mas? Ya, jadi emang core bisnisnya itu memang di jasa layanan pengiriman, jasa logistik, kurir logistik. Tapi sekarang pos itu juga bergerak di jasa keuangan. Lalu untuk misalnya proses untuk menggunakan jasa kurir itu gimana? Biasanya ada prosedurnya itu bagaimana? Jadi kalau di jasa kurir sendiri, pos itu ada collecting, processing, kemudian delivery. Yang collecting itu yang seperti diketahui di loket-loket itu kita ada kantor cabang, ada agen pos dan lain-lain. Kemudian untuk processing itu di mana bagian prosesnya kita melakukan pemilihan sesuai dengan alamat dan tujuannya masing-masing. Kemudian yang terakhir itu delivery. Delivery itu proses pengantaran hingga final status. Itu untuk proses jasa kurir logistik di pos. Untuk misalnya jasa kurir sendiri itu misalnya ada prosedur atau persyaratan nggak Mas kalau kami ingin menggunakan jasa kurir? Kalau sebagai pelanggan sebenarnya tidak ada, cuman kita ada namanya kemitraan yang mau membuka jasa layanan kurir logistik. Jadi kita membuat kesempatan masyarakat untuk berusaha jasa kurir logistik. Itu ada persyaratannya, dia harus memiliki izin NIB, nomor induk berusaha itu KBLI 202 untuk izin membuka layanan jasa agen pos. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri dengan banyaknya yang jasa-jasa ekspedisi lain selain kantor pos? Apakah itu mempengaruhi
daripada kantor pos itu sendiri sebagai BUMN kan? Oke. Nah, jelas itu mempengaruhi sih Mas. Soalnya sekarang untuk perizinan membuka usaha itu dengan sangat mudah orang tuh bisa membuka jasa layanan baru, jasa pengiriman sendiri swasta. Padahal dulu itu memang kan untuk jasa layanan logistik dan pengiriman surat paket itu memang semua dari pos. Kita bahkan udah berdiri 732 tahun nih PT Pos Indonesia. Kemudian cuman karena Pak Erick Thohir ini baru aja dia mendefinisikan Pos Indonesia itu sebagai holdingnya BUMN logistik. Jadi kedepannya diharapkan memang semua yang mau usaha atau itu melalui izin dari PT Pos dan ya itu yang diinginkan agar memang bisa ada satu pintu nih untuk mau usaha di bidang jasa kurir. Untuk pajak sendiri itu apa ada mas untuk barang kan biasanya ada. Jadi kalau untuk pajak kami biasanya sudah include dengan ongkir. Jadi setiap ada customer melakukan pengiriman, durasinya itu sudah terpotong pajak 11%. Untuk tadi kan mas bilang ada dengan kemitraan juga. Nah itu tuh ada terikat kontrak apa bagaimana? Ya, terikat kontrak 2 tahun dan itu memang kita sistemnya bagi hasil. Jadi dia mendapatkan setiap fee-nya itu dari setiap beberapa persen dari ongkos kirim tersebut dari pendapatan orang. Kalau boleh tahu mas kan ini bukan cabang ya saya di sini. Ya, kantor Kalau cabang di Samarinda sendiri ada berapa persen? kantor cabang. Jadi pos itu ada kantor cabang utama, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Kantor cabang utama seluruh Kaltim itu ada di Balikpapan. Kemudian di bawahnya itu ada beberapa kantor cabang kayak Samarinda, Bontang, Tenggarong, Tanjung Redep. Nah itu di bawah Balikpapan. Untuk di bawahnya kantor pos Samarinda sendiri itu ada 24 kantor cabang pembantu. Mulai dari dalam kota-kota Samarinda, beberapa wilayah Kutai Kartanegara kayak sampai dari Anggana, Samboja sampai ke Lojanan, Kutai Kartanegara itu masih masuk kita, sama Kutai Timur bahkan sampai Mahakam Hulu itu masih masuk wilayah terjadinya kantor pos Samarinda. Ini pertanyaan lagi sih mas. Mas kan di sini mungkin kerjanya udah berapa lama? Kalau di sininya baru dimutasi Mei kemarin. Ada tantangan terberat mas? Kendalanya Ya jelas. kerja. Pasti namanya, apalagi kan sebelumnya saya dari Banjarbaru pindah ke sini, kotanya yang lebih besar, apalagi ini sudah definitif sebagai ibu kota provinsi, jadi pasti saingan lebih banyak, kita saingan tarif. Mungkin kendala-kendalanya itu untuk kita memasarkan atau mengenalkan lagi nih PT Pos ini sebenarnya masih hidup gitu kan, masih ada, masih bisa untuk melayani pengiriman, bukan cuma surat perangko, kita bisa bahkan COD, bahkan pick up gratis pun kita juga bisa kasih. Kalau untuk misalnya COD dan sebagainya kan saya rasa yang swasta juga sama. Betul. Apa yang membuat kantor pos ini biasanya dari kantor pos sendiri lah, apa yang membuat dia lebih baik daripada yang lain? Jelas, yang pertama kita tuh kan emang jangkauannya seluruh Indonesia. Yang udah pasti ada diketahui kan cabang-cabang kami itu sampai pelosok gitu, karena memang udah lama berdirinya. Kemudian yang kedua, sekarang kita selalu melakukan pembenahan. Yang dulunya mungkin masih manual, kita sudah mulai digitalisasi. Dan memang karena kita BUMN, jadi kalau misalnya ada kendala atau ada komplain atau sebagainya, kita pasti lebih bisa bertanggung jawab untuk itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Basri dengan NIM 2211102432006 dari kelompok Akatsuki. Jadi saya akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan sedikit mengenai hasil wawancara yang telah kami lakukan di salah satu cabang kantor pos yang ada di Samarinda. Jadi narasumber yang kita wawancara itu dia menjabat sebagai supervisor di kantor pos di salah satu cabang kantor pos pembantu di Samarinda. Dari yang telah diinformasikan oleh narasumber
bahwasanya kantor pos ini bergerak dalam 2 bidang. Yang pertama itu adalah bidang jasa keuangan dan yang kedua adalah bidang jasa logistik. Jadi for your information, supervisor itu sendiri adalah sebagai penanggung jawab atas pengawasan dan membimbing serta mengatur kinerja bawahannya. Jadi beliau ini yang kami jadinya sebagai narasumber dari wawancara kami ini memegang jabatan yang cukup tinggi di kantor pos yang telah kami datangi. Pos itu sendiri usaha utamanya atau inti dari pos itu sendiri yaitu bergerak di bidang jasa pelayanan pengiriman seperti jasa logistik dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini kantor pos menambah 1 bidang lagi yaitu di bidang jasa keuangan. Kemudian dalam prosedur kerja kantor pos itu diklasifikasikan menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah collecting, yaitu di mana cabang-cabang kantor pos ini ya lebih spesifiknya lagi di loket-loket yang ada di kantor cabang kantor pos. Di situ dia awal tahapan dari penerimaan customer yang membutuhkan jasa layanan dari kantor pos, itu kan difasilitasi oleh kantor pos. Itu terdapat di kantor cabang kantor pos dan di agen-agen pos yang lain. Kemudian sampai kedua ialah processing, di mana di tahap ini kantor pos melakukan pemilihan sesuai dengan alamat dan tujuannya masing-masing. Jadi di tahap yang kedua ini kantor pos mengidentifikasi alamat serta waktu yang dibutuhkan oleh customer. Jadi di kantor pos itu juga kita bisa memilih beberapa pilihan. Mau diantar cepat itu ntar bayarannya itu berbeda dengan yang reguler yang kita tahu di perusahaan swasta seperti itu. Yang terakhir adalah delivery, yaitu pengantaran. Ya, intinya pada saat kedua tahapan tadi sudah dilakukan, prosedur yang kedua tadi sudah dilakukan, yang terakhir adalah pengantaran atau delivery ke tempat tujuan yang telah diminta atau yang telah disepakati pada saat customer melakukan atau memakai jasa dari kantor pos. Nah, untuk menggunakan jasa kurir, masyarakat itu tidak bisa berlangganan. Namun, kantor pos Indonesia itu memiliki alternatif lain, yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjalin mitra dengan kantor pos itu sendiri. Nah, setelah masyarakat ini menjalin mitra dengan kantor pos, maka pada saat itu kantor pos membukakan layanan untuk jasa pengiriman kurir logistik. Nah, adapun beberapa persyaratan untuk menjadi mitra dari kantor pos ialah harus memiliki izin NIB atau nomor induk berusaha. Nah, kita baru bicara mengenai pengaruh dari banyaknya perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang yang sama. Dan tentu saja itu sangat mempengaruhi dari apa yang telah disampaikan oleh beliau narasumber yang kami wawancarai. Karena dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang yang sama, itu menjadi kompetitor bagi kantor pos itu sendiri, yang mana kantor pos ini adalah perusahaan milik BUMN atau badan usaha milik negara. Kenapa kalau kita berbicara mengapa perusahaan swasta itu sekarang ada banyak sekali? Ya, dikarenakan undang-undang yang baru-baru ini hangat-hangatnya yang lagi dibahas, yaitu tentang kalau tidak salah cipta kerja, dan dimana di dalamnya dibahas mengenai mudahnya salah satu intinya di dalamnya membahas mengenai mudahnya izin untuk membangun usaha. Koreksi jika ada kesalahan. Nah, dikarenakan mudahnya izin untuk membangun usaha itu menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang muncul di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang pengiriman jasa layanan seperti layanan
dari kantor pos itu sendiri. Nah, dikarenakan kantor pos itu merupakan perusahaan UMR, maka di dalam penyelenggaraan itu dikenai oleh pajak. Nah, untuk pengurusan pajak itu sendiri diambil dari ongkir setiap customer melakukan pengiriman. Jadi pada saat customer melakukan pengiriman, di resinya itu sudah tertera bahwasannya uang yang mereka keluarkan itu telah ditambahi pajak oleh pemerintah sekitar 11% dari ongkos kirim tersebut. Jadi total dari ongkos kirim yang ada di kantor pos itu 89% itu masuk ke uang kas kantor pos itu sendiri, dan 11%-nya masuk ke pajak negara, masuk ke keuangan negara. Nah, berbicara mengenai cabang kantor pos yang ada di wilayah Kaltim khususnya, untuk cabang kantor pos itu sendiri itu dia dibagi menjadi dua. Pertama adalah kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu. Kantor cabang utama ini ya dia hanya ada satu di setiap provinsi. Untuk di wilayah Kaltim itu sendiri, kantor cabang utama ini berada di Balikpapan. Dan untuk di kabupaten kota lainnya itu disebut sebagai kantor cabang pembantu. Nah, di kantor cabang pembantu di setiap kabupaten kota ini dia terbagi menjadi diturunkan menjadi wilayah yang lebih kecil lagi, seperti di desa-desa dan di daerah-daerah pelosok lainnya. Di Samarinda sendiri ada 24 kantor cabang pembantu, salah satunya itu ada di Wajana. Nah, adapun kelebihan yang dimiliki oleh Pos Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama yang lain, perusahaan swasta, ialah mudahnya masyarakat atau customer menggunakan jasa layanan milik kantor pos. Karena kantor pos itu sendiri ada di seluruh Indonesia, bahkan lebih spesifiknya lagi ada di beberapa kota-kota kecil, bahkan di desa-desa pun ada kantor pos itu. Hal itulah yang memudahkan atau menjadi kelebihan dari perusahaan-perusahaan swasta yang lain, karena itu tadi karena banyaknya cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia itu menjadi sangat membantu bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa pengiriman logistik. Nah, dan juga kantor pos ini sendiri dia menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi, yang mana kan sekarang kita tahu bahwasanya segala sesuatu itu serba digital ya, dan kantor pos dalam menyesuaikan teknologi tersebut. Jadi dalam penyelenggaraan perusahaan kantor pos itu juga sekarang sudah hampir seluruhnya serba digital. Dan kantor pos itu sudah mengimplementasikan teknologi tersebut dalam menjalankan usahanya. Dan karena yang juga sendiri yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya adalah salah satu perusahaan milik negara atau badan usaha negara. Dan berbicara mengenai dasar hukum, di sini ada dasar hukum yang menaungi atau melindungi kegiatan ataupun usaha pengiriman jasa logistik itu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos dan perjanjian yang tertuang dalam resi dan SOP sudah mengatur mengenai hak pelaku usaha dan telah memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha jasa pengiriman barang. Jadi sekian dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan beberapa kali. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada misquote atau miskata dalam penyampaian saya atau ada misinformasi, mohon dibenarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Akatsuki. Ini ulang. Kami dari kelompok Akatsuki, kelompok dengan dosen kami Alhamdulillah.
Halo guys, kami dari kelompok Akatsuki. 少しは痛みを理解できたか。同じ痛みを知らなければ他人を本当には理解できない。そして理解をしたところで分かり合えるわけでもない。光